akan mengulangi lagi, nggak akan ngejar-ngejar Rinoa juga seperti itu, terus sampai badan Rinoa tuh lebam-lebam. Jadi harus dipastikan bahwa Rinoa benar-benar aman. Ya, tapi jangan dilaporin udah dong. Jangan panjang masalahnya gimana. Air mata Betharia Sonata bebaskan Leon Dozan dari penjara. Perjuangan Betharia Sonata membebaskan putranya Leon Dozan yang mengalami depresi di penjara setelah ditetapkan Polres Jakarta Pusat sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pacarnya Rinoa Aurora Senduk mulai mendapatkan titik terang. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Usai tak henti-henti memelas iba sampai bersimpuh sujud mencium kaki ibunya Rinoa demi kasus anaknya berakhir damai. Kemarin pihak Rinoa melalui ibunya, Juliana Asad, mulai luluh dan bertemu pihak keluarga Leon Dozan yang sudah menanti di Polres Jakarta Pusat untuk mempertimbangkan langkah damai dan mencabut laporan. Saya merasakan juga apa yang dirasakan oleh seorang ibu Beta gitu, karena mama saya juga mama gitu. Tujuan saya datang ke sini akan bertemu dengan pihak keluarga Leon untuk kita akan membicarakan untuk ke arah perdamaian. Nanti kita akan bicara dulu di atas. Ya, setelah melakukan pertemuan tertutup selama beberapa jam, Juliana Asad sebagai ibu sekaligus pengacara Rinoa mengungkapkan pihaknya siap membuka pintu damai untuk Leon Dozan. Dengan beberapa syarat dan jaminan, pihak Betharia mau menanggung ganti semua biaya pemulihan kejiwaan Rinoa pasca mengalami penganiayaan. Rinoa tuh harus aman dan Leon nggak akan mengulangi lagi, nggak akan ngejar-ngejar Rinoa juga seperti itu, terus sampai badan Rinoa tuh lebam-lebam. Jadi harus dipastikan bahwa Rinoa benar-benar aman. Kemudian palingan pengobatan Rinoa aja secara psikis itu harus pengobatan rutin. Saya ya mengucapkan syukur alhamdulillah. Ya, ini sedang diproses. Ya mudah-mudahan yang terbaik. Itu aja nanti kalau udah beres semua nanti kita akan bicara secara langsung. Ya, sampai saat ini kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Leon Dozan masih bergulir panas di Polres Jakarta Pusat. Meski Ibu Rinoa dan Betharia Sonata mulai jajaki buka pintu damai, bukan berarti keinginan Betharia melihat anaknya keluar penjara berjalan mulus. Pasalnya, selain terjerat pasal penganiayaan, Leon juga dijerat pasal penghinaan lantaran menghina institusi Polri. Lantas benarkah demi anaknya lepas dari depresi di penjara, Betharia siap mengajukan penangguhan penahanan? Yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP ya, terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Cuma Leon ada mengumpat tentang institusi polisi. Nah, itu yang saya sesalkan. Saya malu dan saya marah. Apa yang diumpat oleh Leon ini itu menyinggung sekali institusi polisi dan saya malu. Ini menyangkut kewibawaan kepolisian. Karena saya juga di pihak polisi. Kalau Leon salah ya hukum aja. Cuma ya artinya ini anak belum pernah terlibat hukum. Sama ibunya juga kalau bisa ya ada penangguhan. Jadi pada intinya Amar itu dia akan mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya masih kecil. Lain di mulut, lain di hati. Amar mangkir untuk mediasi. Amar Zoni lagi-lagi absen dari sidang ketiga gugatan cerai yang diajukan Irish Bella terhadapnya. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Agama Depok Kamis siang itu,
Amar hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara Irish Bella tetap hadir dengan didampingi kuasa hukumnya. Ketidakhadiran Amar mengakibatkan tak adanya mediasi antara keduanya, sehingga sidang hari itu tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak Irish. Ya, mediasinya sudah dianggap tidak ada karena memang prinsipal tergugat tidak hadir. Dia nggak datang, ya sidang tetap dilanjut. Kalau dia datang tadi seharusnya memang agenda hari ini adalah mediasi, tetapi karena tidak hadir maka dilanjutkan dengan jawab-menjawab. Kita tidak disebut gagal karena memang mediasi tidak terjadi karena prinsipal tergugatnya tidak hadir. Jadi kan ini kan ada perma kan tahun 2016, kalau tergugatnya hadir maka akan terjadi ya mediasi. Tapi karena tergugatnya tidak hadir maka tidak ada mediasi. Namun kuasa hukum Irish Bella enggan menyebutkan isi gugatan kliennya terhadap Amar Zoni. Ia juga menolak membeberkan alasan Irish Bella menceraikan Amar Zoni. Nah itu kami tidak bisa memberitahukan, mohon maaf ya, memberitahukan terkait isi gugatannya seperti apa. Maaf saya nggak bisa memberitahukan ya poin-poin gugatan karena ini kan kita menghormati bahwa ini adalah persidangannya tertutup untuk umum. Menanggapi gugatan yang diajukan Irish Bella, kuasa hukum Amar Zoni justru mengungkapkan jika Amar tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak mereka. Jadi pada intinya Amar itu dia akan mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya masih kecil dan istrinya. Jadi intinya kami diperintahkan untuk bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Sayangnya keinginan Amar itu tak sesuai dengan sikapnya yang selalu absen dalam proses mediasi yang diberikan oleh pihak pengadilan agama. Mungkin secara mental Amar memang tak siap menghadapi perceraian. Mungkin juga ia sangat kecewa dengan Irish Bella yang sangat ngotot bercerai. Seperti tadi kan saya bilang kan itu yang akan kami upayakan. Mengupayakan kan mediasi ini nggak harus di pengadilan juga, mungkin di luar. Ya namanya kan orang yang bukan bermusuhan. Irish sendiri kan juga mengakui masih berhubungan. Ya hari Sabtu semalam mereka masih ngumpul dengan anak-anak. Ya kan berarti komunikasinya masih jalan. Bisa aja terjadi tanpa pengacara, tanpa apa, mereka nanti akan ada kesepakatan untuk mempertahankan rumah tangganya. Sidang perceraian Irish Bella dan Amar akan kembali digelar 2 minggu mendatang dengan agenda jawaban dari tergugat, dalam hal ini pihak Amar, atas bacaan gugatan yang diajukan Irish.